Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Knowledge Management System. Di mata kuliah Knowledge Management maksud saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai komunitas praktik dari Knowledge Management itu. Oke, ada COP atau komunitas praktik, yaitu merupakan sekelompok orang dalam organisasi yang membagikan apa yang mereka ketahui untuk belajar satu sama lain mengenai berbagai aspek pekerjaan mereka dan menyediakan konteks sosial untuk pekerjaan tersebut. Nah, komunitas praktik ini memiliki definisi kelompok, tidak dibatasi oleh geografis, bisnis, dan batasan lain, melainkan oleh kesamaan tugas atau konteks dan minat. Yang kedua, praktis atau praktik. Maksudnya ini adalah knowledge in action ya, dipraktekkan, pengetahuannya itu dipraktekkan bagaimana individu benar-benar melaksanakan pekerjaan sehari-harinya, bukan kepada bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Nah, selanjutnya, kelompok orang yang memiliki kesamaan identitas, ketertarikan atau minat profesional yang dibutuhkan untuk berbagi, berpartisipasi, dan membentuk persekutuan. Kemudian kelompok orang dengan research bersama dengan hubungan yang dinamis, yang berkumpul untuk menggunakan pengetahuan bersama untuk meningkatkan pembelajaran dan menciptakan nilai atau value bagi kelompok. Nah, orientasi knowledge management ini ada based on information atau fokus pada penangkapan pengetahuan dan kodifikasi. Kemudian ada based on interaction, yaitu penekanan pada interaksi berbagi pengetahuan. Community of practice. Ini berdasarkan tujuannya itu ya ada dua ya, pengembangan best practice dan yang kedua ada benchmarking. Kemudian jenis lainnya itu self-organizing dan sponsor by the organization. Social nature of knowledge ya. Pengetahuan yang dihasilkan melalui pemahaman bersama dengan muncul melalui interaksi sosial. Kemudian manajemen pengetahuannya membutuhkan pandangan pengetahuan sebagai sesuatu yang aktif dibangun dalam lingkungan sosial. Fungsionalis, di mana fungsionalis ini pembelajaran dimulai dari individu versus sosial.
ada konstruktivism, yaitu pembelajaran yang dimulai dari interaksi individu ya. Jadi ini merupakan social nature of knowledge. Kemudian manajemen pengetahuan tidak dapat dicapai tanpa melibatkan orang serta konten yang nyata ya. Jadi knowledge management itu harus melibatkan orang dan konten yang nyata tentunya. Kemudian manajemen pengetahuan memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang secara aktif terbentuk melalui lingkungan sosial. Jadi pengetahuan itu didapat dari lingkungan sosial. Kemudian hingga pengetahuan secara kolektif diterima dan diinstitusionalkan di seluruh organisasi. Pembelajaran tingkat organisasi tidak akan terjadi dan memori organisasi tidak akan terbentuk. Kemudian fokus untuk mengetahui pola keterkaitan antara individu dan interaksinya. Kemudian pemetaan dan pengukuran hubungan dan alur antara orang, kelompok, organisasi, komputer, atau entiti pengelolaan informasi atau pengetahuan lainnya. Nah, di sini ada SNE atau Social Network Analysis, memungkinkan kita untuk menghubungkan antara orang-orang yang akan dipetakan guna mengidentifikasi aliran pengetahuan dari siapa orang mencari informasi dan pengetahuannya. Kemudian dengan siapa mereka berbagi informasi dan dengan siapa pengetahuan itu dibagi ya. Nah, ini merupakan social network analysis, yaitu di mana pengetahuan itu dianalisis ya berdasarkan jaringan sosialnya. Jadi di mana dia mendapatkannya, dari siapa dia mendapatkan informasi itu. Jadi dapat di-tracking ya, dapat dicari asal-usul pengetahuan itu berdasarkan social network-nya. Kemudian keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu organisasi dan societies itu dapat bergantung pada pola-pola ini. Analisisnya dapat menghasilkan pemahaman produk sebagai tindakannya ya. Jadi keberhasilan atau kegagalannya itu dapat dilihat dari SNE tadi. Kemudian tahap proses SNE mapping ini itu identifikasi jaringan orang untuk dianalisa. Kemudian klasifikasi tujuan serta formulasi hipotesis dan pertanyaan. Kemudian mengembangkan metodologi survei dan merancang kuesioner, mensurvei individual di dalam jaringan untuk mengidentifikasi hubungan dan alur pengetahuan di antaranya. Menggunakan perangkat software untuk memetakan jaringannya, kemudian menganalisa peta untuk permasalahan dan kesempatan yang muncul, kemudian merancang dan mengimplementasikan tindakan untuk membawa perubahan yang diinginkan, memetakan jaringan kembali setelah periode waktu tertentu. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai komunitas praktik ya. Jadi selain di dalam materi ini ada komunitas praktiknya, ada juga jaringan pengetahuan itu ya, berasal dari mana seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya untuk sudah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.